Apakah kita termasuk memiliki sifat munafik karena di saat kita sendiri bermaksiat dan karena di saat kita sendiri bermaksiat dan ketika bersama manusia kita mempertahankan ketaatan kita kepada Allah. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih, jazakallahu khair. Kita tahu bersama hadirin sekalian, pertanyaan yang bermanfaat. Kemunafikan itu ada dua, munafik atau nifak amali, nifak perbuatan, dan nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Kalau yang dimaksud adalah nifak perbuatan, jawabannya iya. Ketika sendirian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jawabannya iya. Kalau itu yang dimaksud nifak perbuatan. Nifak perbuatan tuh kayak ini loh, ayatul munafiki salat. Tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlaf, jika dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan jika dia diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dia khianat. Itu adalah tanda orang munafik yang benar-benar munafik. Tetapi perbuatan dosa, perbuatan dusta, perbuatan ingkar janji, perbuatan tidak amanat, itu adalah nifak perbuatan. Artinya setiap orang yang munafik secara keyakinan, munafik secara keyakinan itu apa sih? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, kan begitu ya. Dia sebenarnya nggak beriman kepada Allah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak beriman, dia kufur, tapi dia tidak mau memperlihatkannya, takut, maka dia sembunyikan, maka seolah-olah dia beriman, seolah-olah dia sholat, dan dia bersandiwara. Itu nifak i'tiqadi, nifak keyakinan. Di hati kita nggak suka dengan agama Islam, kita benci dengan Allah, kita benci dengan Rasul, kita nggak percaya, tapi kita nggak mau memperlihatkannya karena mungkin lingkungan kita mayoritas umat Islam, maka kita seolah-olah menampakkan iman. Itu artinya apa? Nifak keyakinan. Maka hadirin sekalian, setiap orang yang nifak keyakinan pasti dia berbohong, pasti dia ingkar janji, dan pasti dia khianat. Jadi setiap orang yang nifak keyakinan pasti dia melakukan nifak perbuatan, tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap orang yang nifak perbuatan otomatis dia nifak keyakinan. Tapi dikhawatirkan kalau pola ini dikerjakan terus, dia bisa tersungkur di nifak keyakinan. Karena siapa sih di antara kita nggak pernah bohong? Pernah bohong. Siapa di antara kita yang nggak pernah ingkar janji? Pasti kita pernah ingkar janji. Siapa di antara kita yang tidak pernah khianat? Mungkin suatu ketika kita khilaf. Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah itu tidak amanat saat beliau berusaha membocorkan info bahwa Nabi dan para sahabat sedang menuju Makkah ke saudara-saudaranya yang menjadi penduduk kota Makkah? Pernah dengar hadis tentang Hatib bin Abi Balta'ah? Itu kan dibocorkan. Nabi ingin menaklukkan kota Makkah diam-diam. Beliau ingin mengepung diam-diam. Jangan sampai orang Mekah tahu, ternyata salah satu sahabatnya itu ingin membocorkan rahasia tersebut ke kerabatnya yang berada di kota Mekah. Itu kan berarti nggak amanat. Nabi ingin semua rahasia, tiba-tiba dia membocorkan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Ya Rasulullah, adrib unuqa hadzal munafik. Ya Rasulullah, biarkan aku menebas leher orang munafik ini. Kata Nabi, jangan. Wa min ahli Badar. Dia ikut perang Badar dan tidak ada satupun orang Badar itu munafik. Artinya dia bukan orang munafik yang nifak keyakinan. Dia ini khilaf. Dia melakukan nifak perbuatan karena khilaf. Akhirnya diceritakan alasan. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang ketika sendirian dia bermaksiat, lalu ketika di hadapan manusia dia melakukan ketaatan, otomatis dia menjadi orang munafik. Enggak. Karena sekali lagi harus kita akui bahwa kondisi di mana syaitan sangat kuat dalam menggoda kita adalah ketika kita sendirian. Jadi bukan berarti kita bermuka dua gitu loh. Kita harus akui pada saat kita sendirian kita lemah dalam menahan gempuran syaitan, dan kita lebih kuat ketika kita bersama komunitas kita. Bukankah Nabi SAW mengatakan innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah? Sesungguhnya yang diincar dan dimakan oleh serigala adalah domba yang terpisah dengan rombongannya. Jelas analogi ini? Apa yang dimaksud dengan serigala? Syaitan. Dan siapa yang dimaksud dengan domba? Kita.
Jadi sesungguhnya yang diincar dan diserang bertubi-tubi oleh syaitan adalah kita yang sedang sendirian. Makanya kan Nabi nggak suka kalau kita sendirian. Nabi nggak suka kalau safar kita sendirian, karena bahaya kita safar sendirian, apalagi tempat orang nggak ada yang kenal kita. Makanya disunahkan kita safar minimal berdua, kecuali kalau nggak ada orang lain. Karena kalau di kota sendiri bisa bermaksiat, apalagi di kota lain sedang sendirian. Godaan syaitan itu luar biasa. Jadi nggak bisa langsung divonis dia munafik, tidak. Itu memang tanda itu adalah salah satu nifak perbuatan, tapi bukan otomatis nifak keyakinan yang kufur. Karena harus kita akui, pada saat kita sendirian kita sangat mudah digoda oleh syaitan, dan pertahanan kita semakin baik jika kita bersama dengan orang-orang ahlu taqwa. Oleh karena itu sering-sering bergaul dengan ahli taqwa, sering-sering bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena itu akan memberikan persenjataan kepada kita.